Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dimulai. Tuan rumah Arab Saudi jadi rintangan pertama yang harus dilewati. Berstatus sebagai tim dengan ranking FIFA terendah dibanding negara lainnya di grup, memosisikan tim Garuda sebagai tim yang tidak diunggulkan dibandingkan dengan tim Elang Hijau pada laga ini. Indonesia datang ke tanah Arab bukan tanpa masalah. Terdapat beberapa pemain yang dipastikan absen di laga ini. Justin Hubner harus absen akibat hukuman akumulasi kartu. Selain itu, Jordi Amat juga tidak masuk ke dalam skuad untuk agenda di bulan September ini, karena sedang dalam proses pemulihan cedera. Absennya kedua pemain ini, sedikit mengurangi kedalaman tim, terutama di lini belakang. Indonesia juga harus kehilangan dua pemain Maluku United, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Duo winger multiposisi tersebut tidak dapat memenuhi panggilan timnas akibat cedera. Namun, sedikit kabar gembira datang sehari sebelum laga dimulai. Martin Paes, yang awalnya disebut tidak dapat bermain karena ada kendala registrasi, akhirnya bisa dimainkan melawan Arab Saudi. Kehadiran Paes tentu menjadi semangat tambahan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk meraih hasil positif kontra tuan rumah. Tuan rumah Arab Saudi juga bukannya tanpa kendala dalam persiapannya. Sama seperti Indonesia, skuad asuhan Roberto Mancini tersebut harus kehilangan salah satu pemainnya, Abdullah Al-Malki. Gelandang berusia 29 tahun tersebut dipastikan absen dalam pertandingan melawan Indonesia akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya dalam sesi latihan bersama timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia menggunakan formasi dasar 3-4-3. Di bawah Mister Martin Paes menjalani laga debutnya bersama tim Garuda. Komposisi di lini belakang cukup menarik, di mana Shin Tae-yong memberi kepercayaan pada trio center back, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Kelvin Verdong. Di lini tengah, Ivar Jenner tampil menggantikan Nathan Chuaon yang di laga ini digeser sebagai left wingback. Sedangkan Tom Haye nampak tak tergantikan sebagai pengatur ritme permainan di tengah. Sementara itu Sandy Walsh mengisi posisi right wingback. Di lini depan, Rafael Struijk dan Witan Sulaiman berperan sebagai winger forward, yang diharapkan mampu memberi kejutan lewat aksi individunya. Sementara Ragnar Oratmangun berperan sebagai pressing forward, yang terus aktif bergerak mengganggu penguasaan bola lawan, di fase awal mereka membangun serangan. Sementara itu, Arab Saudi juga tampil dengan skuad terbaiknya malam ini. The Green Falcon bermain dengan formasi dasar 3-4-2-1 yang sedikit mirip dengan Indonesia. Ali Lajami, Ali Al-Bulai, dan Motep Al-Harbi dipercaya mengisi posisi belakang. 5 pemain tengah dipasang sekaligus, yang sepertinya dimaksudkan untuk mendominasi penguasaan bola di lini area tengah. Bintang Arab Saudi, Salam Al-Dawsari, berperan layaknya inside forward di belakang Abdullah Radif. Sejak awal laga, Arab Saudi mencoba berinisiatif untuk menguasai permainan, dengan seringkali membentuk struktur 3-3-4 ketika menyerang. Indonesia merespon hal tersebut dengan membentuk struktur 5-4-1, dengan blok pertahanan medium atau mid-block pressing, dengan jarak antar lini yang rapat. Hal tersebut membuat Arab Saudi cukup kesulitan membongkar pertahanan Indonesia. Kedisiplinan pertahanan yang digalang oleh Jay Itzes di belakang, ditambah dengan sirkulasi bola yang terlalu lambat dari Arab Saudi, membuat serangan mereka mudah diantisipasi. Skuad asuhan Mancini tersebut, bahkan tidak sekalipun mampu melepaskan shot on target hingga menit ke-40 babak pertama. Indonesia, walau kalah penguasaan bola, justru nampak lebih efektif dalam menciptakan peluang. Tom Haye dan Ivar Jenner mampu bermain taktis di tengah. Dua gelandang ini jarang berlama-lama dengan bola, namun mampu secara visioner melepaskan umpan jauh progresif ke depan. Serangan sayap, yang merupakan kelebihan Indonesia, menjadi lebih menggigit karena hal tersebut. Kombinasi antara wing forward dengan wing back, menjadi senjata ampuh menciptakan peluang. Pada menit ke-19, Witan yang bergerak melebar, memberi umpan pada Ragnar, yang telah masuk kotak penalti. Berkat kekuatan dalam melindungi bola, dan syuting keras terukur Ragnar, Indonesia berhasil menghasilkan gol. 1 gol Indonesia memimpin. Di akhir babak pertama, Arab Saudi yang membutuhkan gol, kemudian coba mempercepat tempo.
Aksi individu dari sisi sayap, sukses menciptakan celah di pertahanan Indonesia yang nampak mulai kelelahan. Di injury time babak pertama, lewat tusukan dari sisi kanan kemudian masuk ke tengah, akhirnya Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan. Syuting keras Musab, yang berbelok arah terkena Kelvin, membuat PAS mati langkah dan tak mampu amankan gawangnya. Skor 1-1 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, Arab Saudi semakin agresif. Masuknya pemain-pemain cepat seperti Saud dan Gorib membuat pertahanan Indonesia makin tertekan. Perubahan strategi juga dilakukan Mancini, dengan meminta pemain lebih banyak melepaskan umpan ke belakang garis pertahanan Indonesia. Perubahan ini cukup merepotkan barisan pertahanan Indonesia, di mana intensitas pressing juga semakin menurun di babak kedua. Merespons hal tersebut, Shin Tae-yong sedikit menurunkan blok pressingnya. Beberapa pemain baru juga dimasukkan, untuk menjaga ritme intensitas permainan. Nathan digeser ke tengah, untuk memperkuat pertahanan dari tengah. Shane Patinama, masuk menggantikannya sebagai left wing back. Ferrari dan Asnawi, masuk menggantikan Ridho dan Sandy Walsh, yang nampak makin kerepotan, dengan kelincahan sayap kanan Arab Saudi. Secara umum, babak kedua praktis dikuasai penuh oleh Arab Saudi. Hal tersebut antara lain nampak dari jumlah tembakan ke gawang yang meningkat drastis, dibandingkan dengan babak pertama. Arab Saudi hampir saja berhasil mencetak gol keduanya melalui titik penalti, akibat individual error yang dilakukan PAS. Namun beruntung, pemain FC Dallas ini sukses membayar kesalahannya, dengan mampu menepis penalti yang dieksekusi Salem Al-Dawsari. Di akhir-akhir babak kedua, laga berjalan makin sengit, karena kedua tim memiliki beberapa peluang emas. Termasuk juga Indonesia, yang mendapat beberapa peluang emas dari quick counter. Sayangnya peluang-peluang tersebut gagal dieksekusi dengan maksimal. Laga akhirnya selesai dengan kedua tim harus puas berbagi poin. Dari sisi Indonesia, jelas hasil ini cukup patut diapresiasi, mengingat status Arab Saudi yang jauh lebih diunggulkan untuk menang. Secara kolektivitas, timnas Indonesia patut diapresiasi, karena mampu bermain disiplin dan mampu mengimbangi permainan Arab Saudi. Ragnar Oratmangun jadi salah satu pemain yang bersinar di laga ini. Selain gol yang dicetaknya, kontribusinya dalam bertahan juga signifikan. Kerja kerasnya ketika melakukan track back, serta kemampuannya yang bagus dalam melindungi bola, cukup berhasil menjadi pembeda di lini depan Indonesia. Hasil ini cukup menguntungkan buat Indonesia, yang menempatkan Indonesia di posisi keempat klasmen sementara. Hasil seri ini juga menambah raihan poin FIFA Indonesia sebesar 6,8 poin. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Stadion Gelora Bung Karno siap menyambut Australia di matchday kedua kualifikasi. Jeda waktu yang singkat, jadi tantangan tersendiri untuk pemain, terutama untuk recovery fisik karena harus menempuh perjalanan jauh dari Arab Saudi ke Indonesia. Kita harapkan dukungan penuh dari supporter yang hadir langsung ke stadion, bisa dimaksimalkan dan membantu timnas mendapatkan hasil yang positif.